wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Bismillah, semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik tema 8, yaitu muatan IPA subtema 1 dengan judul manusia dan lingkungan. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada kegiatan kali ini adalah KD 3.8 yang berbunyi menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan manfaat air, siswa dapat menjelaskan terjadinya siklus air, dan siswa dapat menjelaskan keberadaan air di permukaan bumi. Pada halaman 4, Bu Pena 5D, anak-anak akan belajar submateri pertama, yaitu pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Tahapan siklus air yang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Berikut adalah contoh pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Yang pertama, air hujan yang meresap ke dalam tanah itu akan disimpan dalam tanah sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Yang kedua, air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Kemudian yang ketiga, air mengalir dan memenuhi sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Dan air sangat bermanfaat untuk menjaga kelembaban suhu dan iklim di bumi. Pada halaman 7, anak-anak akan belajar tentang terjadinya siklus air. Apa itu siklus air? Yaitu proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali ke permukaan bumi. Tahapan siklus air terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah evaporasi, kemudian kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Silakan anak-anak mencermati gambar 3 dimensi yang ada di slide. Laut atau sungai dengan berlimpah ruah air akan menguap ketika ada sinar matahari yang sangat terik. Air yang menguap itu akan memunculkan uap-uap air yang akan naik ke atmosfer. Tidak hanya air laut atau air sungai saja yang menguap, tetapi juga tanaman mengalami transpirasi berupa uap-uap air yang juga akan naik ke atmosfer. Peristiwa penguapan ini dalam tahapan siklus air dinamakan evaporasi. Kemudian, uap-uap air di atmosfer ini mengalami pengembunan membentuk awan-awan. Tahapan ini dinamakan kondensasi. Awan-awan yang semakin tebal itu mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan. Titik-titik air itu jatuh menuju ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Proses di sini dinamakan presipitasi. Kemudian, air hujan akan meresap ke dalam tanah. Proses ini dinamakan infiltrasi. Pada halaman 23, anak-anak akan belajar submateri ketiga, yaitu keberadaan air di permukaan bumi. Air hujan itu mengalir tidak hanya ke sungai, tetapi juga ke danau dan bisa juga diserap oleh tanah.
Sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu hingga hilir. Hulu merupakan bagian awal terbentuknya sungai. Hulu berasal dari wilayah pegunungan, dan bagian hulu biasanya memiliki mata air. Sedangkan hilir merupakan bagian akhir sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Bagaimana sungai mendapatkan air? Sungai mendapatkan air dari mata air karena terbentuknya sungai awalnya dari hulu, di mana hulu memiliki mata air. Yang kedua adalah aliran air dalam tanah. Ketika air hujan turun dan meresap ke dalam tanah, maka beberapa air akan menyerap ke dalam pori-pori tanah dan pada akhirnya akan menuju ke sungai. Serta aktivitas masyarakat. Aktivitas masyarakat yang dimaksud di sini adalah kegiatan menyiram tanaman. Dengan kegiatan menyiram tanaman, maka ada beberapa air yang berlebih dan hingga akhirnya masuk ke dalam tanah dan menjadi air tanah, kemudian menuju ke sungai. Bagaimana manfaat sungai? Manfaat sungai dapat digunakan sebagai olahraga. Contohnya, Sungai Elo di Yogyakarta yang dimanfaatkan oleh penduduk sekitar sebagai kegiatan olahraga yaitu arung jeram. Kemudian, sebagai sarana transportasi, sungai bisa digunakan sebagai sarana transportasi untuk menuju daerah satu ke daerah lain. Selain itu, sungai juga bisa berfungsi sebagai tempat wisata, contohnya di Sungai Kapuas yang digunakan sebagai tempat wisata pasar terapung. Yang ketiga adalah sebagai pengairan irigasi sawah. Dan yang terakhir, sebagai aktivitas rumah tangga apabila sungai tersebut bersih sehingga bisa digunakan untuk mencuci, untuk mandi, bahkan untuk memasak dan untuk minum. Sungai pun juga dimanfaatkan sebagai media tambak ikan atau udang. Jika musim kemarau dengan panas terik matahari yang sangat tinggi akan memicu penguapan semakin besar, sehingga air sungai akan mengalami kekeringan dan beberapa daratan juga akan mengalami gersang yang ditandai dengan retaknya tanah. Oleh karena itu, mari kita menghemat persediaan air dengan cara mematikan air keran jika tidak digunakan, kemudian menggunakan alarm otomatis pada tandon air, menggunakan air seperlunya ketika berwudu, menggosok gigi, mencuci tangan, ketika buang air besar maupun buang air kecil, dan bisa juga menggunakan shower ketika mandi. Demikian anak-anak kegiatan pembelajaran kita untuk tema 8 muatan IPA subtema 1 yaitu manusia dan lingkungan. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita akhiri kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.